sabda Tuhan Injil Lukas hari ini terasa sangat keras. Sabda Tuhan hari ini bisa dikatakan sangat tidak manusiawi. Dan bahkan sabda Tuhan hari ini sangat tidak masuk akal. Kenapa demikian? Yesus memberikan pengajaran untuk kita pada hari ini yang sulit kita terima oleh logika. Yesus memberikan pengajaran yang sangat kontroversial dengan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa demikian? Karena mengikuti Yesus tidak hanya coba-coba. Mengikuti Yesus pasti masing-masing punya alasan sendiri. Bisa saja ada orang yang mengikut Yesus karena warisan dari orang tuanya Katolik. Bisa saja alasannya kenapa dia mengikuti Yesus karena tertarik dengan ajaran agama Katolik. Kita mengikuti Yesus tidak hanya setengah-setengah, harus sampai tuntas. Kalau dalam bahasa namanya tukang kok nggak boleh langsung atau tidak boleh lanjut pasti kau ngomong supaya sedikit tukang pikiran, kopi pikiran, rokok pikiran pasti diperhitungkan dulu sebelum selesaikan bangunan yang kita siapkan. Maka ada beberapa syarat yang sangat menantang kehidupan kita untuk bagaimana kita mengikuti Yesus sampai tuntas. Syarat yang pertama, jika seorang datang mengikuti aku, ia harus membenci orang yang dikasihnya. Ia harus membenci orang tuanya, membenci istrinya, membenci anak-anaknya, saudara laki-lakinya. Ini sangat menantang. Ikuti durhaka sama orang tuanya. Ikuti orang kali, bahkan melaksanakan. Tapi maksud Yesus pada hari ini mengasihi Tuhan Yesus harus lebih dari segala-galanya. Totalitas kehidupan kita sehari-hari prioritas hanya kepada Yesus sendiri. Pada hakikatnya memang harta, keluarga itu adalah anugerah Tuhan. Tapi bagaimana kita sebagai manusia, prioritas kita untuk mengesampingkan harta ketimbang bagaimana kita harus mengikuti Yesus. Injil Lukas juga hari ini menegaskan bahwa siapa yang bersedia mengikuti aku, ia harus mengikuti dan mengutamakan jalan kebenaran Allah. Injil Lukas mengatakan kepada kita, kita sering melaksanakan kalau sudah mengikuti Yesus, tentu kita harus di luar kita si
kita keluar dari jalan kehendak Tuhan. Misalnya dalam pada saat ini juga kalau kebijuan dan mau pulang mangkat panas teman tukang kata panas mah ini bukan saja kita tidak tahu ke taman mungkin tapi mau pulang pakai udah tarik mau pulang pakai apa orang minggu betul pasti kilo apa pakai ikut sekolah alat letak mikir paleti oke minggu betul di kilo itu syarat yang kedua apabila dalam Yesus kita harus rela untuk memikul salibnya. Salib bagi kita. Di sini bukanlah hanya menghadapi masalah-masalah sehari-hari. Salib bagi kita tidak hanya tidak cocok dengan baik periode karena mungkin selera mengenai adalah salib yang dimaksud dari sendiri untuk kita bisa memahami bagaimana arti dari salib itu sendiri. Salib itu melambangkan penderitaan. Salib itu melambangkan kehinaan. Salib itu melambangkan semua orang. Kita terkadang mendapat hinaan dari periode di tetangga atau di mana saja. Bagaimana kita menghadapi hinaan tersebut? Apakah kita harus membalas atau harus berpikir? Berbagai penderitaan yang kita hadapi ini merupakan salib yang harus kita pikul setiap hari. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga ini, Yesus mengatakan demikian. Siapa yang berani mengikuti aku, dia harus berani juga melepaskan segala kekayaan harta dia. Dia harus berani menyingkirkan harta-harta di sampingnya. Kenapa demikian? Karena ada tulisan dalam kitab suci, di manakah hartamu berada, disitulah iman juga berada. Yesus mengatakan bahwa singkirkanlah segala harta dan kekayaanmu lalu mengikuti aku. Bukan bermaksud untuk melantarkan umatnya. Seperti terdakwa disampaikan, segala harta dan kekayaan itulah anugerah dari Allah sendiri. Bagaimana kesendirian kita prioritaskan siapa yang terdahulu? Syarat yang keempat dikatakan demikian, mengikuti Yesus diumpamakan mendirikan sebuah menara. Mengikuti Yesus diumpamakan sebagai bagaimana raja yang mau berperang menghadapi raja yang lain. Dari sini dimaksudkan bahwa mengikuti Yesus tidak main-main, tidak hanya sistem coba-coba. Ketika mengikuti Yesus, pasti kita sudah mengetahui konsekuensinya. Tidak hanya boleh berkelaksanaan, tapi terkadang juga kita menghadapi penderitaan hidup. Sehingga
kita harus berpikir panjang dan secara mempertimbangkan itu bagaimana kita mengikuti Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Yesus yang terkasih, kita jangan hanya mengandalkan emosi untuk mengikuti Yesus. Kita jangan mengandalkan hal-hal lain untuk mengikuti Yesus atau menjadi murid Yesus. Karena setiap murid Yesus adalah orang-orang yang percaya. Tetapi tidak setiap orang yang percaya adalah murid Yesus. Ketika kita mengikuti Yesus, kita harus menggunakan iman untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jangan mengandalkan logika semata. Jangan sampai logika mengalahkan iman itu sendiri. Iman kita harus lebih besar daripada logika. Oleh karena itu, kita harus mampu menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah bahwa mengikuti Yesus tidak memakan biaya, tetapi biayanya akan lebih menjadi besar kalau kita tidak mengikuti Yesus. Semoga